Assalamualaikum Sobat Wanci Nyarita. Kumaha damang? Semangat sehat selalu semuanya Sobat Nyarita. Alhamdulillah hari ini kita lanjut pertemuannya ke sesi ketiga ya Sobat Nyarita. Kita hari ini akan membahas tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Bagi sobat nyarita yang baru join, ini adalah Wanci Nyarita ini adalah wadah untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi insight gitu ya, perspektif dari sisi praktisi. Saya mengasuhnya di sini supaya dapat menambah apa ya namanya perspektif eh, sobat nyarita dalam perbaikan peningkatan di dunia pariwisata khususnya di masa datang. Baik, Sobat Nyarita, eh, setelah sesi yang lalu kita bicara industri pariwisata, di dalamnya ada standar usaha pariwisata. Sesi ini kita akan ngobrol tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko khusus sektor pariwisata. Nah, perizinan berusaha ini eh, dasar hukumnya adalah berawal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Gitu. Kemudian dari PP 5 tahun 2021 tersebut turunlah ke teknisnya yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya dulu kan masih Parekraf ya. Jadi turun ke Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Jadi saya membawakan ini dasarnya adalah dari PP dan Parekraf ini. Meskipun ternyata pada tahun ini 2025 sudah terbit PP nomor 28 tahun 2025 tentang ini perbaharuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Tapi tidak apa-apa, Sobat Nyarita supaya tahu dulu nih yang 2021-nya versinya. Jadi kalau yang terbaru ini muncul akan tahu mana sih eh, apa namanya historicalnya gitu. Karena nanti ada beberapa perbedaannya, tidak terlalu jauh, tapi lebih mengadopsi kepada investasi-investasi begitu ya. Nah, untuk perizinan berusaha berbasis risiko ini pada PP itu ada 16 nih, ada 16 bidang yang dibahas dari mulai kelautan dan perikanan, ada pertanian, ada lingkungan hidup dan kehutanan, ada energi dan sumber daya mineral, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, dan pariwisata nih ada di bidang nomor 12 ya di dalamnya. Kemudian ada keagamaan, lalu ada pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik, kemudian pertahanan dan keamanan, dan ketenaga kerjaan. Jadi di PP 5 2021 ini ada 16 bidang yang dibahas gitu ya. Nah, ini perizinan berusaha berbasis risiko itu akan terkait sekali dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perizinan berusaha ini pengertiannya adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Tujuannya pastinya adalah untuk mempertahankan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Selain itu, perizinan usaha berbasis risiko bertujuan untuk mengawasi kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi ini basicnya untuk perizinan berusaha. Kemudian perizinan berusaha
berbasis risiko ini konsepnya adalah adanya kepercayaan, kemudian simplicity untuk kemudahan memperpendek apa namanya ya proses gitu ya, tapi tetap akuntabel. Kemudian didukung oleh adanya sistem satu pintu ya secara online atau digital yaitu di oss.go.id atau singkatan dari online single submission gitu ya. Kemudian ini saya eh, skip aja ya untuk detail-detailnya. Intinya berarti ada tadi 16 bidang ya di PP 5 2021 tentang eh, peraturan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, pada PP 5 2021 ini tingkat risiko usaha pariwisata khususnya itu ada 4 level, ada 4 tingkat Sobat Nyerita, yaitu risiko rendah, kemudian risiko menengah rendah, lalu risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Nah ini saya tuliskan kenapa sih ada kata sukarela, wajib-wajib itu adalah keterangan untuk sertifikasi usahanya ya. Jadi contohnya cara bacanya risiko rendah itu kalau Sobat Nyerita bikin di OSS itu nomor induk berusaha ya, NIB, itu cukup nomor induk berusaha. Nanti akan ada self-declare pernyataan mandiri tentang komitmen menjaga lingkungan. Kemudian untuk sertifikasi usahanya otomatis kan nggak ada jadi sukarela gitu ya. Kemudian risiko menengah rendah itu adalah cukup di NIB, kemudian self-declare atau pernyataan mandiri. Nah ini bahkan self declare-nya sebetulnya di menengah rendah aja Sobat Nyarita ya, risiko rendahnya hanya NIB aja. Kemudian risiko menengah tinggi. Nah, kalau risiko menengah tinggi ini adalah memiliki NIB, lalu ada sertifikat standar yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha, yaitu yang berupa verifikasi dan itu wajib dimiliki sertifikat usaha nya ya yang dari lembaga sertifikasi usaha. Kemudian risiko tinggi adalah memiliki nomor induk berusaha, lalu sertifikat standar dan ditambah dengan izin terkait dengan usaha pariwisatanya tersebut begitu. Nah, level resiko ini sangat kalau dari sisi perspektif pengusaha sebetulnya sangat menguntungkan pengusaha Sobatnya Rita. Jadi banyak sekali setelah PP 5 2021 ini keluar ya, turunannya Permen Parekraf 4 2021 sektor pariwisata, banyak pengusaha tuh saya ambilnya yang risiko menengah rendah sama risiko rendah gitu. Jadi tidak terlalu banyak kewajiban untuk sertifikasi standar usahanya dan segala macamnya gitu. Bahkan yang pengusaha yang lebih apa istilahnya ya, ambil peluang, ambilnya banyak di risiko rendah tuh. Cukup NIB aja saya katanya gitu. Jadi di satu sisi semangatnya memang perizinan berusaha berbasis risiko ini memberikan peluang-peluang kepada para pengusaha atau pelaku pariwisata untuk dapat silahkan lebih luas peluang untuk bisa berusahanya begitu. Nah, dalam risiko ini, Sobat Nyarita, jadi tadi kan ada levelnya ya. Nah, dalam standar usahanya, terutama ya standar usaha pariwisatanya, ada 5 indikator. Sebetulnya tidak hanya usaha pariwisata ya, Sobat Nyarita. Jadi standar usaha tadi kan ada 16 bidang ya. Ada indikator standar usahanya yang harus dipenuhi ya kalau pada saat self assessment atau pada saat sertifikasi gitu ya. Satu adalah memiliki sarana usaha. Jadi sarana usaha tuh yang dasarnya gitu ya. Jadi punya toilet, ada instalasi airnya, ada penampungan sampahnya, begitu ya. Kemudian yang indikator kedua adalah struktur organisasi dan SDM. Jadi usaha itu harus punya job desk ya, uraian tugas, punya peraturan perusahaan atau tata tertib lah, house rule gitu ya. Kemudian harus juga punya karyawan yang memiliki kompetensi begitu ya. Kemudian yang indikator ketiga adalah pelayanan. Jadi usaha itu tersedianya pelayanan pembersihan fasilitas untuk tamu, publik atau fasilitas
karyawan. Kemudian indikator keempat adalah persyaratan produk usaha, jadi tersedianya bangunan, ruangan usaha, kemudian ruangan pelayanannya gitu ya. Kemudian yang indikator kelima adalah sistem manajemen usaha. Jadi memiliki SOP, standar operating prosedur. Jadi lima indikator ini nih yang harus dimiliki oleh setiap usaha. Kalau khususnya di sini adalah usaha pariwisata. Jadi sarana usaha, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk usaha, dan sistem manajemen begitu ya. Nah, kemudian Sobat Nyarita, ini nih contoh dari NIB itu seperti ini nih, yang di OSS tuh nanti kalau Sobat Nyarita minimum kalau udah mau menjadi istilahnya ya pengusaha atau yang mempunyai milik pemilik gitu, owner atau pengusaha ataupun pengelola harus ngeh nih kepada legalitas-legalitas perusahaan atau organisasi. Ini seperti ini, perizinan berusaha berbasis risiko, nomor induk berusahanya nomor berapa, gitu ya. Di situnya sudah ada namanya apa. Nah, kategorinya kan kalau legalitas itu bisa ada perseorangan, kemudian ada bisa CV, PT gitu ya. PT pun ada PT perseorangan, ada PT terbuka gitu ya. Kemudian ada koperasi, ada yayasan. Nah, ini bentuk hukumnya apa? Nah, untuk sobat nyarita kan bisa jadi kalau memang mau bergeraknya di awal nih di level rendah bisa jadi pakai perseorangan begitu ya. Kemudian ada alamatnya gitu ya, kemudian ada nomor teleponnya, ada emailnya gitu ya, kemudian status modalnya berapa gitu. Nah, di situ kemudian terbitlah NIB tersebut. Nah, di NIB tersebut tuh nanti pilih KBLI, Sobat Nyarita. Itu kan depannya NIB ya, belakangnya itu ada nanti KBLI-nya. Apa sih yang dipilih oleh Sobat Nyarita? Klasifikasi bapak lapangan usahanya. Misalnya untuk arena permainan, misalnya gitu KBLI nomor berapa. Nah, risikonya nanti muncul itu risiko rendah, menengah tinggi atau tinggi. Itu di NIB itu nanti kita ambil KBLI otomatis nanti muncul risikonya, level risikonya. Nah, ini Sobat Nyarita, saya eh, langsung saya lengkapi dengan level-levelnya ya di usaha pariwisata itu masuk ke tingkat risiko apa gitu. Nah, ini klasifikasi usaha pariwisata berdasarkan tingkat risiko, berdasarkan PP 5 tahun 2021 ya. Risiko rendah nih tuh. Contohnya risiko rendah tuh hotel, luas bangunannya kurang dari 4.000 meter, jumlah kamar tidurnya kurang dari 61 unit. Ini contohnya kayak begitu ya, Sobat Nyarita, ini banyak sekali. Lalu restoran, jumlah tempat duduknya kurang dari 50 unit. Nah, itu juga masuk ke rendah. Rumah atau warung makan, rumah makan atau warung makan, lalu kedai makanan gitu ya, restoran dan penyediaan makanan keliling. Rumah minum atau kafe itu masuk ke level risiko rendah. Sobat Nyarita, kedai minuman ya, kemudian penyediaan minuman keliling gitu. Nah, gerobak yang minum itu bisa gitu ya. Lalu konsultasi pariwisata tuh. Sobat Nyarita ini risiko rendah loh. Jadi milik NIB aja gitu kalau dilihat dari kemudahan ya. Jasa informasi pariwisata, lalu jasa informasi DTW gitu ya. Kemudian APW, kemudian interpreter pramuwisata juga masuknya ke risiko rendah. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau jadi pribadi profesional ataupun usaha yang profesional, tempuhlah legalitas ini. Minimum Sobat Nyarita punya NIB nomor induk berusaha. Supaya tidak susah, makanya pilih risikonya yang level rendah, dimulainya dari situ dulu gitu. Baru kalau udah punya modal dan segala macamnya, baru pilih usaha-usaha yang level di atasnya, begitu. Ini risiko rendah masih banyak tuh. Jadi ada aktivis seni pertunjukan, kreatif seni musik, kreatif seni rupa, gitu ya. Kemudian hiburan dan kreativitas lainnya, ya. Kemudian wisata budaya, fasilitas stadion, olahraga, gitu ya. Banyak sekali ini promotor juga masuk, promotor olahraga ya. Kemudian rumah pijat tuh. Kan kemarin beda ya antara eh,
Tanti pijat dengan spa beda. Jadi kalau rumah pijat itu masuknya ke risiko rendah, Sobat Nyarita. Lalu pondok wisata nih, homestay, itu masuk ya. Kemudian kolam pemancingan. Tuh, Sobat Nyarita kalau mau jadi pengusaha, aduh saya punya kolam pancing gitu ya. Itu jadi udah jadi pemilik tuh. Kolam pancing, lalu tambahkan dengan restoran atau rumah makan 50 kursi ke bawah di level rendah semua tuh. Jadi deh owner gitu ya. Kemudian camping, camping park atau bumi perkemahan itu juga masuk ke risiko rendah. Ini yang level risiko rendah, contoh-contoh usahanya ya. Sekarang masuk ke level menengah rendah. Nah, menengah rendah ini ada wisata agro, ada museum, pemandian alam, masuk ke wisata menengah rendah nih, masuk ke levelnya ya. Kemudian DTW binaan, angkutan darat wisata, villa bintang satu, kemudian hotel berarti kurang dari 100 kamar ya. Kemudian apartemen hotel kurang dari 4.000 meter. Restorannya tempat kursinya 50 sampai 100 kursi. Nah, itu masuk ke menengah rendah. Kemudian taman rekreasi atau taman bertema, kemudian aktivitas perburuan tuh ada. KBLI-nya ada loh Sobat Nyarita. Berarti kan berburu tapi yang untuk usaha pariwisata tuh ada kayak di Afrika atau di mana tuh sebetulnya ini belum digali Sobat Nyarita ya. Karaoke ini masuk juga menengah rendah ya. Nah, sekarang masuk ke level menengah tinggi. Menengah tinggi ini diantaranya rel wisata untuk wisata ya, angkutan jalan kereta api ya. Kemudian angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri. Jadi kayak cruise ya, kapal pesiar atau pinisi. Nah, itu masuknya ke menengah tinggi. Kemudian hotel bintang di atas kamarnya 61 sampai 100 unit, kemudian di atas 6.000 sampai 10.000 meter persegi. Kemudian ada apartemen hotel, ada restoran, tempat duduknya 101 sampai dengan 200 unit. Kemudian jasa boga. Nah, Sobat Nyarita untuk jasa boga catering ini masuknya ke menengah tinggi ya. Jadi lumayan tuh tanggung jawabnya Sobat Nyarita. Jadi kalau jasa boga ini, catering ini hanya di satu level aja, di menengah tinggi aja. Kan kalau restoran tadi ada di risiko rendah, menengah rendah ada, menengah tinggi ada. Kalau jasa boga tuh di menengah tinggi aja terus gitu. Ya, kemudian untuk bar ini menengah tinggi, klub malam juga menengah tinggi, arena permainan yang ada skupnya lebih luas, wisata gua, arung jeram juga menengah tinggi loh, Sobat Nyarita. Jadi kalau menengah tinggi itu kan berarti punya NIB, punya sertifikat standar gitu. Jadi harus disertifikasi sebetulnya ya. Nah, wisata memancingnya ini adalah lebih banyak kalau untuk KBLI yang menengah tinggi ini bisa memancing di laut gitu. Kalau tadi kan kolam pemancingan itu risiko rendah, itu di darat gitu. Tapi kalau yang ini wisata laut, memancing, kemudian wisata lautnya selancar, kemudian kalau di danau ada dayung gitu. Klub malam, diskotik, sama spa ini menengah tinggi. Spa juga menengah tinggi ya, satu level aja gitu. Jadi pinter-pinterlah Sobat Nyarita melihat usaha apa sih yang ada di rendah dan menengah rendah. Kecuali kalau memang udah konsekuen perusahaannya gede gitu ya, ambil juga yang risikonya tinggi gitu. Nah, ini yang berisiko tinggi levelnya. Jadi kalau risiko tinggi masuknya adalah hotel bintang, luas bangunannya atau luas lahannya lebih dari 10.000 meter persegi, jumlah kamarnya lebih dari 200 unit. Kemudian hotel non bintang atau hotel melati lebih dari 10.000 sama jumlah kamar tidurnya lebih dari 200 unit. Apartemen hotel, restoran juga tempat duduknya lebih dari 200 unit. Terus kawasan pariwisata nih yang di dalamnya ada segala macam objek dan usaha akomodasi. Di situ di dalamnya ada usaha akomodasi, ada makan minum, ada objek gitu ya, ada DTW itu satu kawasan. Lalu lapangan golf nih. Lalu taman rekreasi yang khusus KBLI 93211 sama dermaga Marina. Nah, kalau level risiko tinggi ini berarti tadi kan punya NIB,
punya sertifikat standar, lalu punya izin terkait teknisnya ini gitu. Jadi harus memenuhi tiga unsur itu untuk risiko tinggi. Itu untuk rincian dari usaha pariwisata yang ada di masing-masing level. Nah, untuk perizinan ini, tadi saya bilang bahwa ini dipersimpel, disederhanakan, tapi transparan, akuntabel, yaitu ada dalam satu pintu di OSS namanya. oss.go.id itu nama emailnya atau URL-nya maaf. Jadi tinggal dibuka aja. Di situ ada banyak acuan-acuannya, pedoman-pedomannya untuk usaha kita mau perseorangan, mau pakai badan hukum, nah itu juga ada aturannya. Mau mikro, kecil, menengah gitu ya, itu ada aturan-aturannya. Silahkan Sobat Nyarita tinggal akses aja oss.go.id lalu ambil paduannya di situ. Pedoman-pedoman peraturan banyak sekali gitu. Kemudian, nah ini OSS itu Online Single Submission adalah sistem perusahaan terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS atau Kementerian Investasi ya. Penyelenggaraan berizin dan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi sekarang udah online semuanya, Sobat Nyarita. Ya, di OSS ini ada dua menu OSS ya untuk diajukan, lalu nanti untuk dinas kementerian terkait ada PBUMKU namanya. Jadi misalnya mau ngajuin akomodasi hotel, nanti kan harus ada like sehatnya berarti ke Dinkes. Nah, ini menunya juga ada di sini ya. Satu pintu gitu. Kemudian Sobat Nyarita, nah ini kategori pelaku usahanya ya. Jadi di OSS itu ada UMK dan ada non UMK. Jadi kalau usaha mikro kecil itu ada orang perseorangan atau badan usaha. Nah, jadi kan kalau kita ngambil risiko rendah mah pakai orang perseorangan aja gitu. Para pengusaha tuh suka begitu sekarang ya. Tapi kalau sudah punya badan usaha lebih baik gitu ya. Nah, badan usaha itu berarti ada perserikatan atau persekutuan, ada yayasan, ada perseroan terbatas, ada perseroan terbatas perorangan, ada persekutuan komanditer atau CV, ada badan hukum lainnya, persekutuan firma, persekutuan perdata, ada koperasi, ada perusahaan umum. Itu yang pakai badan usaha. Jadi kita ingat ke UMK berarti orang perorangan atau mau pakai badan usaha. Nah, Sobat Nyarita mau ambil yang mana gitu aja ya. Kalau non UMK berarti kan ada orang perseorangan, ada badan usaha, ada kantor perwakilan, ada badan usaha luar negeri. Jadi ini di OSS itu komplit sekali panduan-panduan atau pedoman-pedomannya begitu. Begitu Sobat Nyarita, jadi eh, dimulai dari perizinan berusaha berbasis risiko, kemudian mengalir ke levelnya. Level usahanya adalah ada level rendah, risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kalau rendah itu berarti punya NIB, nomor induk berusaha. Kalau menengah rendah itu adalah punya NIB ditambah dengan self-declare, pernyataan mandiri untuk kepedulian lingkungan dan lain-lain. Lalu kalau untuk menengah tinggi itu adalah punya NIB dan punya sertifikat standar, yaitu sertifikasi usahanya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha. Kalau untuk risiko tinggi, berarti punya NIB, punya sertifikat standar dari lembaga sertifikasi usaha, dan ditambah punya izin terkait dengan KBLI tersebut. Begitu. Nah, lalu ditambahkan tadi bahasan kita adalah di mana sih kita proses perizinan tersebut, yaitu di satu pintu digital, yaitu online single submission. Nama URL-nya oss.go.id. Di situ banyak pedoman tentang pelaku usaha golongannya apa saja, lalu KBLI-nya juga ada terlihat di sana. Demikian Sobat Nyarita, mudah-mudahan jadi tercerahkan, ada optimalisasi diri gitu ya, atau organisasi lebih banyak lagi mengambil peluang-peluang eh, optim- optimalkan usaha pariwisata yang ada supaya bisa mewarnai pariwisata kita, pariwisata Indonesia tercinta. Demikian, sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya. Pastinya terima kasih sekali atas antusiasnya kepada pariwisata Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.